Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal ilma baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi khairun min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarram, segenap hadirin kaum muslimin, para jamaah ta'lim, khususnya Musholah At-Thahiriyah dan juga dari Asasul Islamiyah dan Masjid Al-Ansariyah sekitarnya, Kelurahan Angke, wabil khusus para tokoh masyarakat, para sepuh, para asatid, pengurus musholah, Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, kesepuhan kita Bapak Cek Wahyu, dan seluruh bapak-bapak hadirin, saudara-saudara semuanya. Insya Allah semuanya amat sangat saya hormati, saya cintai, dan semuanya lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pada malam ini kembali kumpul yang sudah diniatkan di dalam hatinya masing-masing sedari rumah, bahwa malam ini kita mau menuntut ilmu. Otomatis setiap benda yang kita injak dan kita lewati, Pak, insya Allah semuanya turut beristighfar, memohonkan ampunan bagi dosa-dosa kita semuanya. Salawat salam tercurah terlimpah keharibaan junjunan kita baginda alam Kangjeng Nabi Muhammad kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua umatnya yang selalu kita merindukan syafaatul uzmanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kembali membuka Nasoihul Ibad yang pertama, yaitu di halaman 169 paling atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Hadirin jamaah rahimakumullah, beberapa ayat dan kalimat-kalimat thayyibah telah kita baca menyambungkan daripada makalah yang ke-15. Di makalah yang ke-15 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana tafakur atau berfikir yang dianggap ibadah. Ada berfikir yang disebut ibadah, ada juga berfikir yang disebut maksiat. Tergantung apa yang dipikirkan. Ya. Oleh karena itu, yang paling mulia di sini orang yang berfikir adalah berfikir tentang kematian. Supaya apa kita berfikir kematian? Supaya sadar, supaya punya bekal, supaya tidak sengsara di perjalanan, supaya selamat sampai tujuan. Nah, itulah namanya tafakur fil maut. Nah, maka oleh karena itu di dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alim
ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Artinya tidak bisa orang berlari dari kematian. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari kematian. Tidak ada upaya dan usaha pengobat untuk sembuh atau batal dari kematian. Pokoknya kematian mah tuh bisa diubaran. Kalau penyakit masih bisa diobati, tapi kalau mati nggak bisa. Karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah tidak akan bisa dirubah kalau itu namanya takdir mugrom. Ya, makanya ditegaskan di sini, katakanlah olehmu Muhammad. Jadi maksudnya Kangjeng Nabi Muhammad supaya menyampaikan kepada umat bahwa siapapun tak ada yang bisa lari dari kematian. Itu. Ya. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib. Ya. Jadi Allah itu mengetahui sesuatu yang gaib dan kita tidak tahu itu, tapi Allah tahu. Wasyahadati, dan nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Jadi payunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semua yang telah diamalkan oleh hamba-hambanya semua akan kembali dan semua akan disampaikan, baiknya, buruknya, bagusnya, jeleknya, semua itu tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu. Maka kalau orang berpikir ini itu positif. Yang paling positif berpikir adalah tentang maut. Di dalam ayat yang lain lebih jelas. Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kalian berada, baik di kampung, di kota, di daratan, di lautan, yang tua, yang muda, yang sakit, yang sehat, semuanya akan didatangi malakal maut, yaitu malaikat Israil. Siapa yang bisa lari dari kejaran Israil? Nggak bisa. Ya, karena alam dunia terlalu sempit untuk genggaman malaikat Israil. Sebagaimana kita mengangkat mangkok yang kecil, di dalamnya ada ikan teri, gampang. Nak lupat kemana eta teri dina mangkok? Itu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu inilah namanya nasihat. Manusia diberikan nasihat supaya sehat. Sehat jiwanya, sehat raganya. Tak mungkin rohani kita sehat kalau tidak diservis. Kendaraan aja harus diservis, ganti oli segala. Tune up, udah ganti ini, ganti itu. Karena sering dipakai. Begitu juga manusia. Terus dipakai selama masih ada nyawanya. Maka sekali-kali ruhaninya, jiwanya, raganya diservis. Ya. Supaya apa? Supaya tidak melupakan tujuan. Ya, kemudian di sini ada ayat di dalam surat An-Nahl ayat 9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ditambahin ya. Yang tidak beriman tidak hai. Ya. Nah, artinya udah itu mah di luar layar. Yang tidak beriman mah di luar layar karena tidak dipanggil dan tidak diingatkan. Kenapa? Ibarat bola mah out itu mah. Udah offset itu mah. Ya, udah kartu merah. Kenapa? Karena yang di sini adalah diseru orang-orang yang beriman. Karena orang beriman inilah yang masih bisa memberikan fungsi kepada dirinya dan masih bisa memberikan amalan baginya, dan tidak beriman tidak mungkin mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Makanya inilah yang kita pahami ya, bahwa orang-orang yang iman selalu diingatkan karena Allah tahu orang iman itulah yang akan nurut terhadap apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu ya dan juga anak-anakmu, ingat kalimatnya harta ya, karena amwal adalah harta ya, perusahaan, pekerjaan, pangkat, jabatan itu amwal. Karena melalui pangkat dan jabatan dia dapat rezeki melalui kedudukan, atau dia dapat rezeki dari perusahaan. Jadi bahasanya amwal. Maka kamu punya harta, awas kata Allah. Kamu juga punya anak, punya cucu, awas. Jangan sampai hartamu, anakmu menyebabkan kamu lalai dari mengingat Allah. Ulah sampai sia sibuk urusan dunia, urusan keluarga, sampai poho ibadah ka Allah. Itu maksudnya. Apalah artinya harta, apalah artinya keluarga kalau sampai kita lalai kepada Allah. Sebab barang siapa yang berbuat demikian itu gara-gara harta, gara-gara dunia, gara-gara keluarga, dia tidak ibadah kepada Allah, maka mereka itulah orang yang rugi. Nauzubillahi min. Waduh, kalau rugi di dunia mah teu nanaon. Sebab masih bisa ditanggulangi, masih bisa bangkit lagi, masih bisa usaha lagi. Tapi rugi di sini adalah di akhir, pasti nyemplung ke dalam neraka jahat itu. Ya. Kemudian ayat selanjutnya di bawah. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya. Nah, kemudian disebutkan dan Allah tidak akan mengundurkan terhadap seseorang atas kematian. Enggak ada yang bisa mundur dari kematian. Apabila ia telah sampai pada waktu yang telah ditentukan. Artinya ajal kalau nyampe tiba maka tidak bisa diundur. Ya. Enggak bisa dimundurkan, enggak bisa dimajukan karena sudah datang ke finishing. Ya, udah datang ke finishing, enggak mungkin lari lagi ke setar, enggak mungkin. Ya. Nah, nasihat yang ke-15 tersebut juga sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi angka 15 ini maksudnya makalah. Makalah yang ke-15 itu juga ada sabda Nabi. Bagaimana kata Nabi? Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sitina sanatan. Berpikir sesaat itu 1 jam ngaji. Apa yang dia pikirkan 1 jam? Tentang sesuatu yang Allah ciptakan. Dia menciptakan ayat-ayat Allah. Dia menciptakan langit. Langit ini bukti, tanda kekuasaan Allah. Mikiran bumi, ya Allah. Ini luar biasa. Allah begitu maha besar, maha agung, maha kuasa, menciptakan langit segitu luasnya, bahkan tidak ada ujungnya, namun tidak ada tiang-tiangnya.
tapi kuat berdiri. Luar biasa ini, hanya seperti itu berpikirnya. Maka itu akan lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun tanpa berpikir tanda kekuasaan Allah. Ada orang ibadah 60 tahun tapi tilok mikir, ruku-ruku, sujud-sujud, ngaji ge tilok berpikir, tilok udah begitu ikut-ikutan doang, ikut-ikutan ibadah mah ibadah, tapi nggak pernah memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Itu tidak lebih baik. Tapi yang lebih baik adalah 1 jam ngaji berpikir tentang ayat Allah, maka pahalanya lebih besar daripada ibadah 60 tahun. Ini luar biasa dalam hadis. Makanya Allah memberikan sesuatu lewat sesuatu. Yang sesuatu itulah kadang kita ada yang tahu, ada yang enggak. Alhamdulillah yang ngaji jadi tahu. Yang enggak ngaji tahu dari mana? Yang ngaji kadang-kadang poho. Yang ngaji kadang-kadang lupa kita, apalagi yang enggak yang ngaji. Nu usaha bae ge susah bae, miskin bae, komo teuing gitu, ya. Nah, maka oleh karena itu luar biasa tafakur saatan. Ya, tafakur saatin, hanya berpikir 1 jam ternyata itu lebih baik daripada 60 tahun beribadah tanpa berpikir ayat-ayat Allah. Gitu. Nah, kemudian di bawah ditambahkan lagi, tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru billah fa innakum la taqduruhu haqqa qadri. Berpikirlah kamu tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Awas, makna ayat di sini adalah kebesaran Allah, tanda-tanda, bukan ayat tulisan ya. Misalnya mikir ayat jadi polototan, bukan begitu. Tapi ayat Allah itu langit, ayat Allah, gunung, ayat Allah, laut yang penuh dengan gelombang, itu ayat Allah. Manusia bisa berkedip, bisa menengok, itu ayat Allah. Itu yang dimaksud. Ya, jadi berpikirlah kamu tentang tanda-tanda kebesaran Allah, langit, bumi. Dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah sampai botak sariawan tidak akan pernah ketemu makna apa artinya kalau berpikir tentang zat Allah subhanahu. Mual kaotakan ku urang, mual kapikiran ku urang, jeung mual katimu titik terang jikalau orang berpikir tentang Allah. Apalagi berpikir tentang warna, tentang rupa, wah jangan. Sehingga disebut laisa kamisli syai'un. Tidak ada umpama apapun yang diibaratkan kepada Allah subhanahu. Udah, pokoknya Allahu Akbar aja, Allahu Maha Besar. Sehingga nggak boleh nanya besarnya seperti apa, salah lagi aja. Kalau kita mau nanya besarnya seperti apa, jangan nanya tentang Allah, ayat-ayat Allah aja. Pikirkan, misalnya malaikat itu besar, diceritakan besarnya malaikat. Jika wujud aslinya dizohirkan di alam dunia, maka kakinya, telapaknya di bumi, dengkulnya di langit, sayap yang kanan di timur, sayap yang kiri ke barat. Jadi sayapnya malaikat mampu menutup alam dunia. Pikirkan be ayat Allah. Sakitu makhluk ku gede-gede na ya makhluk, apalagi yang menciptakan. Begitu ya, nggak sudah mikiran Allah liar, pikiran beta ayat-ayat Allah, makhluk-makhluk Allah, supaya kita bisa mengenal lebih dekat kepada Allah subhanahu. Ya, jadi ini yang disebut adalah berpikir tentang zat Allah tidak lebih baik, karena kamu tidak akan mampu memikirkannya. Tuh, kalau dikatakan hatta yuqaddir, tidak akan mampu, tidak akan mengetahui secara hakiki. Ya, kelas kita hanya diperintahkan tafakur fi ayatillah, bukan fillah. Nah, sebagian ulama ahli marifat mengatakan al-fikratu sirajul qalbi fa idza dahabat pala ido atalahu. Berpikir itu bagian pelita hati. Kayak ini lampu. Saat lampu terang, kelihatan enggak?
Saat mati lampu kelihatan nggak? Nah itu. Jadi kalau manusia masih berpikir berarti masih terang. Kalau sudah tidak bisa berpikir berarti gelap. Maka disebutkan al-fikratu sirajul qalbi. Berpikir adalah bagaikan pelita hati. Apabila daya berpikir itu hilang, artinya berpikirnya sudah tidak mampu, hilang, maka hilanglah cahaya baginya. Begitu juga seperti listrik, kita masih melihat terang karena nyala, tapi kalau mati jadi acak-acakan, kabeh diinjek. Waduh, semua diinjek Pak kalau mati lampu. Pamajikan keur ngagoler diliek bae. Ya. Nah, karena apa? Karena gelap. Kalau orang gelap berjalan pun satajong-tajongna. Peraka-perakan. Jelema lamun lempang dinu poek plah-plahan, neuk bener neuk teu kumangke. Begitulah manusia hidup yang hatinya gelap, enggak tahu bener, enggak tahu salah. Nu penting kekenyong. Gitu. Ada manusia kan sakitu, daya berpikirna alang sulah mikir nu penting menyatu. Nu penting mah jigi sok aing ngarokok, ngopi aya. Nu penting neuk ngawadang aya. Apa bahasana? Lamun cak basa urang mah nu penting mah imah paguh. Pamajikan reuneuh. Duit weuteuh. Nyatu seubeuh. Eta. Ya, geus pokona mah serba beuh bae lah. Tapi kan bukan itu. Yang tujuan utama kita adalah bagaimana setelah selesai di kehidupan dunia tidak boleh kita sengsara. Geus mah sengsara di dunia. Jangan sampai terjadi sengsara di akhirat. Ya, pokoknya minimal mah salat ngaji ulah ditinggalkan. Tuh. Ya. Nah, ini luar biasa nih. Boleh dihafal. Ini kan kalimat-kalimat sufi yang harus kita buat obat hati, buat berdebat juga, buat berikan nasihat kepada orang lain. Masukin al-fikratu sirajul qalbi. Kayak orang ngomongna jeung batur teh gampang. Ya kunaon cek urang caang, cek maena karena aya lampu. Nah, ayeuna lampu parem, poek moal, poek. Tah sia ge lamun geus teu mikir, poek hate dia. Geus lamun hate mun masih kene bisa mikir, hatena seperti itu. Geus mere nasihat ka jelema kos kitu bae, umpama bae. Keur umpama ya, karena dengan perumpamaan itu kias bisa mudah dipahami. Yang kedua, Syekh Al-Hifni mengatakan at-tafakuru fi masnu'atillahi wa fi syakaratil mauti wa azabil qabri wa ahwali yaumil qiyamati khairun min kasirin minal ibadati lima yatarattabu ala zalikal fikri minal khairi. Ada 4 perkara. Berpikir tentang apa-apa yang telah Allah ciptakan. 1. Seperti tadi yang sudah dibahas, memikirkan tentang keagungan Allah melalui ciptaannya. Yang kedua, berpikir tentang sakaratul maut. Waduh, kalau datang sakaratul maut, pedihnya seperti ini. Wah. Yang ketiga, berpikir tentang siksa kubur. Yang keempat, berpikir tentang kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Kalau 4 perkara ini masih dipikirkan oleh umat-umat Islam yang beriman, itu lebih baik daripada banyak beribadah, karena di dalam proses berpikir itu mengandung hal yang positif, yang baik, dan melebihi daripada ta'rif nilai ibadah. Buku tadi ngasih bejakeun ibadah ge lamun teu bari mikir mah hese. Sebab orang yang enggak berpikir mah singkat. Geus lah kumaha Allah bae. Ulah loba omong, geus cicing eta. Geus ulah loba omong, neuk diterima neuk teu deuk kumaha Allah, geus. Moal aya pengajian di lamun kos kitu. Oh geus aya kitu mah tutup. Karena kalimatna kumaha Allah. Ya, enggak begitu Saudara. Kalimat itu kalimat salah. Kalimat itu kalimat dibenci oleh Allah karena Allah juga sudah menyerahkan kepada manusia. Mana buktinya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah nasib manusia kecuali Dia itulah sendiri yang merubahnya. Itu. Ayeuna lamun cenah urang kumaha Allah berarti ogah gagawe urang. Gitu. Ayeuna lamun kumaha Allah mah bener geus ulah dahar. Kumaha Allah bae? Ulah nginu kumaha Allah. Kabelet hayang kieu kumaha Allah bae. Hayang modal ulah ka WC kumaha Allah bae. Hayang ngarokok, hayang ngopi kumaha Allah bae. Bener teh tah? Teu bener. Nu aya engkena narkoba. Naon narkoba? Narikan rokok batur. Aduh, pajarkeun nama beurna narkoba eta. Ja eta teh karena Allah bae gala-gala ge. Iya. Nah, jadi tidak boleh kita berpasrah tanpa berusaha. Enggak boleh. Yang ketiga, Imam Khalil Ar-Rasyidi mengatakan, la yusilut tafakuru illa bimudawamati dzikri lisan. Ma'a khuduril qalbi hatta yatamakkana dzikru fi qalbi wa husulu hadzal qadri mutawaqqafun ala ma'rifatihi. Berpikir tidak akan berhasil kecuali dengan membiasakan zikir dengan lisan yang disertai kehusuan hati. Ada tambahan. Ya. Orang kadang-kadang berzikir lisan doang. Eta teu bagus. Misalnya kita tahlil nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah na panjang, tapi hatinya mah kosong melompong. Tidak lebih baik. Tapi kalau yang khusyuk bagaimana? La ilaha illallah dina hatena nyambung Muhammadur Rasul. Tuh, itu namanya zikir yang benar. Sehingga memungkinkan adanya zikir di dalam hatinya. Bukan cuma lisan yang mengatakan zikir, tapi disertai dengan hati. Sedangkan keberhasilan ukuran ini ditangguhkan pada adanya ma'rifat. Ya, memang ma'rifat jelas. Karena segala sesuatu tidak akan sah kalau tidak ada ma'rifat. Kita suruh ngirim barang teu ma'rifat moal panggih. Kita suruh mengerjakan apapun kalau tidak ma'rifat tidak akan selesai. Karena ma'rifat itu ilmu, mengetahui sesuatu yang dia kerjakan. Nyieun gemblong kudu ma'rifat karena ilmu gemblong. Bener enggak? Masak nasi kudu ma'rifat. Lamun teu nyaho jadi bubur. Ya. Nah, yang keempat, Ibrahim Ar-Raqi mengatakan wa isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhumin. Berpikir adalah menetapkan atau mencari kebenaran sesuatu berdasarkan apa yang ada padanya, yang dapat mengeluarkannya dari segala sesuatu yang membingungkan. Bagaimana caranya hati ini tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kebimbangan, maka disitulah harus ada ketetapan yang diakui di dalam hati sanubari. Ya kayak sholat aja sih, kalau orang mang-mang ragu-ragu bingung, rokaatnya udah 3 apa udah 4, akhirnya kita bimbang mana nih yang harus Nah seperti itulah. Tapi kan kalau kita yakin khusyuk nggak ada kebimbangan, tidak ada pilihan, tidak ada kebimbangan. Ya, nah ini makalah yang ke-16. Insyaallah kita lanjutkan kembali nanti pada Kamis kajian berikutnya, dan kita sedikit membuka Tafsiratul Thalibin.